hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, minta tolong ketua kelasnya Mas Gufron memimpin berdoa agar apa atau kegiatan pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, silakan Mas Gufron. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, untuk mengawali pagi hari ini agar semangat nasionalisme kita semakin membara kepada negara Indonesia kita tercinta. Oke, silakan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang saya pimpin sendiri. Oke, siap? Dalam hitungan 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya kita safety commitment. Oke, saya akan memimpin safety commitment sesuai dengan kebiasaan kita. Kalian menunjuk ya. Oke, safety commitment. Safety adalah tanggung jawab saya. Yos, yos, yos. Oke, terima kasih buat kalian. Tepuk tangan sekalian. Oke, gimana kabarnya semuanya? Baik. Ada yang kurang sehat? Ya, selalu dijaga kesehatannya karena sekarang sudah mulai musim hujan. Maka dari itu kalau kalian mau berangkat sekolah atau pulang sekolah, sedia payung sebelum Hujan. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini saya presensi dulu.
Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, saya panggil satu persatu. Abdul Gofar, Hadir. Abdul Malik, Tidak. Mas Pak izin. izin ya. Hasim, Zaidani, Sandi Kamaluddin, Iksanul Wildan, Muhaimin 2, Yusril, Yusuf, Marjuk, Maulidin, Wahyutri, Lukman, Eka, Faisal, Fajri, Faril, izin ya tadi ya. Ferdianto, Hamada, Khairul Nur Alfiansyah, M. Dwi Rahmat, Alif, izin tadi. Fajar, Ivan, Rizky Hidayatullah 1, Rizky Hidayatullah 2, Robert. Oke, ya kita doakan teman-teman kalian yang sekarang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Untuk mengawali kegiatan hari ini, asal kalian tahu untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait masalah teknologi dasar otomotif. Di mana materi yang akan kita bahas yaitu terkait motor 2 tak dan motor 4 tak. Akan tetapi sebelum saya masuk ke dalam kegiatan pembelajaran hari ini, saya akan melakukan assessment diagnostik untuk melihat kesiapan kalian, apakah kalian siap melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini ataupun kalian belum siap. Oke. Oke, silakan kalian bisa scan barcode, siapkan HP kalian masing-masing, atau kalian bisa membuka link yang sudah Bapak kirim tadi di grup. Silakan kalian isi. Bapak beri waktu 2 menit. Hanya ada 3 pertanyaan. Sudah? Sudah diisi? Sudah diisi semua? Oke, kalau sudah nanti Bapak cek satu persatu. Ya, apakah kalian gimana kondisi kalian saat ini? Oke? Nah, sebelum Bapak masuk dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan komitmen kita, karena SMK kita sudah masuk atau kita sudah bekerja sama dengan PT Daihatsu, yaitu Pintar Bersama Daihatsu. Oke, silakan perhatikan di lingkungan kalian apakah sudah menerapkan 5R apa belum. Kalau belum, silakan kalian sesuaikan. Sudah? Sudah ya? Oke, perhatian sudah? Oke, itu saya Bapak langsung masuk ke kontrak pembelajaran. Ya, yang kalian harus pahami dan harus kalian taati bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak nanti akan ampuh, yaitu di mana Bapak akan membuat kesepakatan buat kalian. Pertama, yaitu mengawali dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan doa. Ya. Kedua, jam masuk istirahat pulang sesuai dengan jadwal pembelajaran. Ya, Bapak tidak mau kalian nanti membelakangi Bapak masuknya. Kalian harus di depan saya. Jadi sebelum Bapak masuk, kalian harus sudah siap di kelas. Ketiga, selama pembelajaran handphone harap disimpan dan disenyapkan. Ya, boleh kalian menggunakan handphone asalkan dengan persetujuan
dari Bapak Ibu Guru. ataupun handphone dapat kalian gunakan dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Kalian berbicara sopan, santun, dan beradab. Ini saya tekankan ya, ini merupakan salah satu pendidikan karakter kita, ya, bahwa kalian kalau berbicara dengan Bapak dan berperilaku dengan Bapak, ya harus menerapkan sopan, santun, dan beradab. Kemudian kalian harus selalu menerapkan 5S dimanapun, di ruang kelas, di bengkel, kalian harus menerapkan 5S. Oke, bisa kita sepakati? Ada yang merasa keberatan? Ada ya? Oke, ini sedikit ada pretest. Ya, silakan buka Mentimeter kalian, buka di Google Chrome, ketik aja Mentimeter. Silakan. Semuanya. Kita senang-senang dulu sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Mentimeter. Ini bentuknya ya, sudah. Sudah masuk? Ini serius masuk ya. Ada 7 pertanyaan, silakan nanti kerjakan, siapkan HP kalian. Mentimeter. Sudah? Ada yang belum bisa? Mentimeter. Nah, kodenya itu ya, 486570559. Oke, Bapak tulis dulu. Spidolnya mana, Mas? Ini kodenya ya, 48665 ya, 7056. Oke, silakan. Nah, ini sudah ada yang bergabung. Nah, ayo silakan. Loginnya Pak. Gimana Pak? Masuk join ya. Kodenya masukkan ya. Pak gimana? Ayo sudah ada 3 orang yang sudah masuk. Apa? Bila? Mentimeter. Ya. Oke, silakan. Silakan. Ya, kasih nama kalian. Ya, kodenya masukkan. Kalau yang sudah bisa masuk, sudah masuk, ada yang sudah masuk. Ya. Oke, sudah 4 orang yang masuk. Ya, nanti nunggu ya. Itu kamu sudah masuk ya. Oke, kita asik-asikan aja dulu ya. Kita sambil pretest, sambil asik-asikan ya. Oke, sudah Gufron? Nah, itu sudah ada 5 orang yang masuk. Mau ada yang keluar? Jangan keluar. Ayo yang lain. Masih bilang ya? Sorry, ini 59 ya. 59. Ini loh ya. Oke, silakan. Ayo semuanya bergabung. Oke, sudah siap? Bisa dimulai tesnya? Ada yang belum gabung? Ada kesulitan? Sudah? Ini, Bapak bantu. Mana handphonenya? Pak. Ya? Ya, sudah tunggu ya.
Terus bergabung kuis tambah. Oke, sudah ya? Kita mulai ya? Oke. Perhatikan. Ya. Kelihatan. Waktunya 15 detik jawabnya. Wah, semuanya salah. Semuanya salah. Gak apa-apa, ini masih pretest, masih belajar ya. Ya. Muhaimin, semuanya salah. Nilainya 0 semua ya. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Proses konversi energi pada mesin mobil adalah tadi sudah saya bahas. Ya Pak. Ya Pak. Kita lihat. Wah, 11 orang ya. 11 orang jawab 4. Kita lihat. Siapa yang pertama? Wah. Siapa itu? Eka Febrianto. Mana Eka? Wah. Tepuk tangan buat Eka. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Engine belakangnya adalah Oh, 8 orang menjawab dengan benar. Nah, lihat skornya. Siapa yang nomor 1? Rizkol, mana Rizkol? Siapa namanya Rizkol? Oh, mantap. Eka sama Rizkol Muhaimin balapan ya. Jawaban nomor 4. Oke, silakan. Oke, kita lihat. Wah, 11 orang sudah menjawab benar. Oke, kita lihat skornya. Apakah Eka tetap? Wah. Muhaimin. Wah. Yes. Mantap. Next. Pertanyaan kelima. Yuk, pertanyaan kelima yuk. Komponen utama engine 2 tak dan 4 tak adalah Oke, Biswa, cuma 4 orang yang menjawab dengan benar. Oke, kita lihat. Kita cek siapa yang terbaik. Muhammad Rizky Hidayatullah. Mana orangnya? Langsung nomor berapa itu? Nomor 5. Next.
Selanjutnya prinsip kerja engine 2 langkah. Wah, 9 orang menjawab dengan benar. Kita lihat siapa? Eka Febrianto lagi. Nomor 1. Next. Pertanyaan terakhir. Kita lihat siapa nanti pemenangnya. Prinsip kerja engine 4 langkah. 2 langkah sekarang 4 langkah. Hanya 2 orang yang benar. Oke, kita lihat siapa? Abdul Gofar sama Alvin yang benar, ya. Tepuk tangan buat Abdul Gofar. Cukup. Nah, tadi sedikit ya terkait masalah pretest. Nanti yang kita pelajari yaitu terkait masalah definisi dari motor 2 tak, 4 tak, ya, komponen, ya, prinsip kerja, ya sesuai dengan apa yang tadi kalian kerjakan. Jangan berkecil hati, yang kurang paham, tolong nanti ke depannya kalian perhatikan dengan seksama sehingga nanti pada kegiatan post-test hasilnya akan lebih baik. Oke, next. Nah, pada pertemuan kali ini, ya, Bapak tadi itu berangkat dari Pandaan menuju ke Pinongan. Ya, di jalan Bapak itu bertemu dengan berbagai macam jenis kendaraan. Ada dari kendaraan yang mengeluarkan asap dengan banyak warna putih ngebul gitu aja. Ada juga yang tidak mengeluarkan asap. Oke, coba saya tanya sekarang. Mengapa kendaraan itu mengeluarkan asap? Siapa namanya? Ya, Hilda. Hilda, kenapa kendaraan itu kok mengeluarkan asap dan? Karena curi sampai campur. Ada pengaruh dari uli samping. Berarti kendaraan itu merupakan kendaraan jenis 2. Nah, yaitu pada pabrikan atau pada di masyarakat, ya, terdapat 2 jenis mesin atau 2 jenis engine. Ada yang menggunakan mesin 2 tak, ada juga yang menggunakan mesin 4 tak. Akan tetapi untuk mesin 2 tak sekarang sudah jarang kita temui karena sekarang ini untuk mesin 2 tak kurang diminati dan banyak produsen kendaraan itu tidak memproduksi lagi. Dikarenakan pertama, ya, motor 2 tak itu banyak menghasilkan polusi udara. Ya. Kalau dibandingkan mesin 4 tak, ya, proses pembakarannya lebih sempurna, tidak menghasilkan emisi gas buang. Oke, pada tujuan pembelajaran kali ini kalian nanti melalui diskusi dan tanya jawab dengan tertib, ya, dan sopan, ya, kalian nanti dapat menjelaskan cara kerja engine 2 tak dan 4 tak dengan percaya diri. Kedua, melalui kerja kelompok yang disiplin, peserta didik dapat mengidentifikasi engine 2 tak dan 4 tak dengan teliti. Melalui kerja kelompok yang cermat, peserta didik dapat memeragakan. Jadi nanti kalian memeragakan bagaimana sih cara kerja motor 2 tak dan motor 4 tak. Ya. Kemudian yang keempat, melalui kerja kelompok yang aktif, peserta didik dapat menggolongkan cara kerja
engine 4 tak dan 2 tak sesuai dengan modul pembelajaran. Oke, modul sudah diterima semuanya? Ya, modul sudah saya share di Google Classroom. Bapak juga sudah menyediakan modul dalam bentuk cetak. Silakan nanti itu digunakan sebagai bahan diskusi. Ya, oke? Ya, kalian bisa ngecek nanti. Oke, selanjutnya tugas kalian yaitu silakan kalian membentuk kelompok. Nanti Bapak akan instruksikan membuat 5 kelompok. Sudah membentuk kelompok? Sudah? Sudah? Ketua kelompoknya sudah dibentuk? Alhamdulillah, kalian sudah tertib dan kondusif dalam pembentukan kelompok. Oke, di sini ada kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, kalau sudah membentuk kelompok semuanya, Bapak nanti akan memberikan sebuah suatu fenomena atau suatu permasalahan. Oke, perhatikan ya, tugas kalian yaitu membentuk kelompok belajar dan melakukan diskusi terkait analisis perbedaan motor 4 tak dan 2 tak berdasarkan pertama definisi, kedua konstruksi atau komponennya, ya, ketiga prinsip kerja, yang keempat daya yang dihasilkan. Oke, untuk membantu kegiatan diskusi Bapak sudah menyediakan LKPD, ya, yang dimana nanti hasil kegiatan diskusi silakan kerjakan di LKPD. Dan kemudian LKPD ini nanti dikumpulkan dan pada pertemuan selanjutnya kalian harus mempertanggungjawabkan dalam kegiatan presentasi. Oke, siap? Siap. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang terakhir kelompok 5. Ya, silakan. Oke, sudah mendapatkan LKPD semua? Modulnya sudah? Ya, kalau seandainya perlu literasi lainnya, kalian bisa mengakses info yang sudah Bapak share di Google Classroom. Ya, baik itu dalam bentuk modul ataupun video. Kebetulan Bapak kemarin buat video, buat kalian mempermudah untuk memahami. Oke, sedikit stimulus agar proses diskusi kalian bisa berjalan dengan lancar, ya, terkait masalah definisi, konstruksi atau prinsip kerja dan daya pada motor 2 tak dan motor 4 tak. Tolong perhatikan, Bapak akan menayangkan atau akan menyampaikan sedikit informasi terkait masalah motor 2 tak dan motor 4 tak. Oke, ini siapa? Hah? Ini bukan mantan saya, ya. Ini artis namanya Raisya. Ya, Raisya itu bingung. Motor 2 tak itu apa? Motor 4 tak itu apa? Sekarang saya tanya, kalian bingung nggak? Nah, kalau kalian bingung, perhatikan. Bapak akan menyampaikan apa itu motor 4 tak, apa itu motor 2 tak. Nah, sebelum Bapak masuk dalam kegiatan atau membahas tentang motor 2 tak dan motor 4 tak, kalian harus tahu dulu, ya, mengapa ada yang atau mengapa terciptanya motor 2 tak dan motor 4 tak. Ya, semua itu bersumber dari yang namanya tenaga kendaraan. Pada umumnya tenaga kendaraan itu dapat dibagi menjadi 2. Ada yang mesin pembakaran dalam, ya, ada juga yang mesin pembakaran luar. Pada mesin pembakaran dalam atau yang bisa disebut dengan internal combustion engine, ya, ada juga yang external combustion engine atau pembakarannya berada di luar. Kalau internal
combustion engine berarti internal di dalam, berarti di situ ada konstruksi di mana pembakarannya berada pada ruang pembakaran. Nah, internal combustion engine dapat dibagi menjadi dua. Kalau dibagi berdasarkan jenis bahan bakarnya, ada yang gasolin atau bensin, ada juga yang diesel atau bahan bakarnya yaitu solar. Nah, dari kedua jenis bahan bakar tersebut dapat dibagi menjadi dua juga. Ya, ada yang motor 2 tak, ada yang motor 4 tak. Ya, motor 2 tak yaitu untuk menghasilkan satu siklus pembakaran membutuhkan 2 kali langkah piston, 1 kali putaran poros. Paham? Ya. Sedangkan motor 4 tak namanya 4 tak, 4 langkah. Untuk menghasilkan satu siklus pembakaran membutuhkan 4 langkah piston dan 2 kali putaran penuh poros. Mengerti? Oke. Sedangkan yang jenis external combustion engine ini biasanya digunakan untuk sebuah kendaraan massal dan besar yang membutuhkan tenaga yang luar biasa. Contoh, mesin uap. Ya, mesin uap ini dulu itu diterapkan pada kalau pernah lihat kereta api yang keluar asapnya, ya, dia menggunakan jenis mesin uap. Ya, ada lagi turbin uap, ya, atau turbin gas, itu juga masuk dalam kategori external combustion engine. Ya, kalau turbin gas itu sekarang masih digunakan pada teknologi pesawat terbang. Ya, yang menggunakan turbin gas. Oke. Nah, pada sistem pembakaran dalam, ya, konversi energi yang terjadi di mana di situ ada bahan kimia. Bahan kimia dalam bentuk apa? Full. Apa full? Bahan bakar. Seperti yang Bapak jelaskan, pada proses pembakaran itu membutuhkan 3 unsur. Ya, pertama ada oksigen. Ya, ini oksigen ya. Ada juga bahan bakar. Ya, full. Ya. Dan yang terakhir itu adalah pemercik. Ya, pemercik itu biasanya dalam bentuk apa? Busi itu menghasilkan apa? Panas kan? Nah, atau di sini head. Ya. Jadi kalau tiga unsur ini menjadi satu, maka terjadilah proses pembakaran. Kalau ada unsur saja yang tidak terpenuhi, maka proses pembakaran tidak akan terjadi. Nah, dari hasil kegiatan pembakaran atau dari hasil pembakaran, ya, apapun yang dibakar akan menghasilkan karbon. Nah, karbon itu dalam bentuk exhaust. Ya, yang dimana harus dibuang. Kalau dalam pada kendaraan itu biasanya dalam bentuk asap. Ya, dalam bentuk asap. Oke, paham? Nah, di mana konversi energi ini dari kimia berubah menjadi head itu apa? Panas atau thermal dan dirubah menjadi mekanik. Ya. Oke, bisa dipaham? Sekarang ini perintah ada ya? Oke. Selanjutnya. Nah, kalau kalian sudah memahami di sini, coba Bapak akan menjelaskan sejarah sedikit saja. Sedikit sejarah tentang motor bensin. Ya. Jadi pertama kali motor bensin itu ditemukan sama yang namanya Nicholas Otto. Makanya namanya otomotif. Ya. Pas kemarin Bapak yang menemukan namanya Aji, mungkin Aji motif, ya. Aji motif. Ya. Berarti yang menemukan licin itu saya ya? Ya.
Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, Ya. Namanya adalah Nicholas Otto. Ya, motor bensin adalah salah satu jenis motor pembakaran dalam dikembangkan oleh Nicholas Otto ya pada tahun 1832. Ya, merupakan mesin konversi energi tidak langsung atau tak langsung. Ya, yaitu energi bahan bakar menjadi energi panas kemudian dirubah menjadi energi mekanik atau mekanik. Sama saja ya. Jadi bahan energi kimia yang diproses dan menghasilkan panas itu nanti memiliki efisiensi berkisar 30%. Ya, paham ya? siap. Ya, Ya. paham ya? Nah, maka dari itu setelah sampai pada tahap ini semakin dikembangkan, ya efisiensinya akan meningkat. Itu sedikit sejarah terkait masalah motor bensin. Nah, engine 4 tak versus 2 tak. Oke, sekarang Bapak saya tanya. Kalau kalian milih kendaraan, lebih milih mana? 4 tak atau 2 tak? 4 tak 4 tak atau 2 tak? Oke, sekarang saya tanya, Faidil. Kalau kamu miliki kendaraan, milih yang 2 tak apa 4 tak? 4 tak. Kenapa? Kenapa Faidil? Mengurangi polusi. Oke, bagus. Firdan? Mengurangi polusi. Lainnya ada yang punya pendapat lain? Batak ya Pak? Bukan Pak? Ada seperti itu? Ada yang seperti itu? Hah? Muhaimin? Dua-duanya? Wah, orang kaya. Amin. Semoga kamu punya dua-duanya. Oke. Dari kedua kendaraan itu pasti punya plus dan minus. Ya, ada orang yang pro 4 tak karena enak Pak digunakan untuk sehari-hari. Ya, ada juga yang penting yang 2 tak Pak. Oh, banget Pak. Sampai miber-miber. Contohnya kayak gitu. Ya. Ada juga yang aduh Pak, berisik tau Pak. 4 tak Pak. Ya, semua itu pilihan, ya. Dan itu semuanya selera. Akan tetapi di sini kalian belajar bagaimana memahami mulai dari definisi, komponen, sampai prinsip kerja motor 2 tak dan motor 4 tak. Oke, kalian bisa amati di sini, ya. Motor 4 tak, ya. Motor 4 tak adalah motor yang membutuhkan 4 langkah torak atau piston atau 2 putaran ekor untuk dapat menghasilkan satu tenaga kerja. Jadi untuk menghasilkan satu siklus atau menghasilkan satu tenaga membutuhkan 4 langkah torak atau piston dan 2 kali putaran penuh poros ekor. Motor 2 tak untuk menghasilkan satu siklus pembakaran membutuhkan 2 langkah piston dan 1 kali putaran penuh poros ekor. Kalian bisa pahami di depan, ya. Untuk motor 4 tak dia memiliki 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya sama nggak sih motor 4 tak sama 2 tak? Sama. Sejatinya langkahnya tetap ada 4. Yang membedakan adalah pada motor 2 tak langkah hisap dan kompresi menjadi 1 langkah. Dan motor pada langkah pembakaran dan langkah buang menjadi 1 langkah. Makanya kalau total hanya memiliki 2 langkah. Pada dasarnya tapi dalam satu siklus pembakaran membutuhkan 4-4-nya itu tadi. Karena itu merupakan proses dari konversi energi dari bahan kimia panas menjadi mekanik. Paham? Ya, paham ya? Nah, komponen. Kalau secara komponen, oke, coba kalian perhatikan di depan. Apa perbedaan
perbedaan antara motor 2 tak dan motor 4 tak? Dari segi komponen atau konstruksi. Oke, perhatikan. Gofar? Apa Pak beda nih Pak? Langkah hisap dan langkah kompresinya jadi satu. Nah, langkah hisap dan langkah kompresi menjadi satu pada motor 2 tak. Iya. Itu dari segi langkah. Kalau dari konstruksi, Tidak memiliki kadu, Pak. betul. Salah satu ciri pada motor 2 tak dan motor 4 tak, pada motor 2 tak tidak memiliki kadu. Motor 2 tak hanya memiliki membran, ya, yang berfungsi untuk membatasi saja. Ketika bahan bakar sudah masuk ke dalam bagian ruang bakar, secara otomatis dia tidak akan bisa kembali. Ya, paham ya? Kalau pada motor 4 tak, nah di sini ada yang namanya mekanisme kadu. Boleh nggak saya simpulkan? Motor 2 tak lebih sederhana. Motor 2 tak lebih sederhana dibandingkan motor 4 tak. Boleh nggak? Boleh. Ya. Oke. Coba kita urut mulai dari motor 4 tak. Motor 4 tak komponennya apa? Ada apa saja? Pertama ada intake valve cover arm. Ya, nomor 1 ya. Nomor A ya. Nomor B valve cover. Ya, nomor C intake port. Intake port itu saluran masuk. Ya. Kemudian head itu kepala. Ya, kepala silinder. Ya. Kemudian ada E itu coolant atau water jacket. Ya, water jacket itu tempatnya sistem pendingin. Ya. Kemudian ada engine block. Ya, engine block. Kemudian ada oil pan. Oil pan itu tempat penampung oli. Kemudian oil sump. Ya, oil sump itu mana? Oil sump itu tempat untuk menguras atau tempat dry-nya. Ya, untuk menguras oli. Ya, kemudian ada camshaft. Ya, selanjutnya ada exhaust valve. Ya, atau katup buang. Kemudian ada spark plug. Spark plug itu apa? Busi, benar ya. Kemudian ada exhaust port atau saluran buang. Kemudian ada piston, ada connecting rod, ada rod bearing, dan ada crank shaft. Ya, berbeda dengan yang namanya motor 2 tak. Ya, mana ini ya? Ini ada full tank atau tempat bahan bakar ya. B spark plug ya. Ada water jacket ya. Ada water jacketnya. Ada D, mana D? Yang sebelah kanan. Ya, itu tempat saluran untuk menyalurkan sistem pembakaran ya. Itu pendinginan. Ya. Terus kemudian ada silinder, ada air filter, ada full cook, ada water separator ya. Kemudian ada transfer port, terus kemudian ada piston, ada control ya. Ada crankshaft, ada breaker, dan ada water pump. Ya, ini adalah salah satu konstruksi dari mesin 2 tak. Kalau dibandingkan dengan yang 4 tak, lebih banyak mana komponennya? 4 tak. Ini hanya pada bagian mesinnya, belum pada bagian yang lain-lain. Oke. Kalau memang ada yang perlu atau ada yang penting, silakan catat sesuai dengan masalah yang Bapak tadi berikan di LKPD ya. Oke. Next. Nah, kita masuk ke prinsip kerja motor 4 tak. Ya, prinsip kerja motor 4 tak. Kalau kita bicara tentang prinsip kerja, berarti bagaimana cara kerjanya? Ya, pada motor 4 tak ada 4 langkah yang harus kalian pahami. Langkah pertama
ada yang namanya langkah hisab. Ya, ini adalah langkah hisab. Ya, di mana langkah hisab di sini, ya, piston bergerak dari TMA menuju TMB. ya, katup hisab dalam keadaan Terbuka. terbuka. Campuran bahan bakar masuk ke dalam ruang Bakar. karena adanya kevakuman yang ada dalam ruang bakar. Ya, selanjutnya langkah kompresi. Ya, langkah kompresi di mana torak bergerak dari TMB ke TMB menuju ke TMA. Ya, katup hisab tertutup, katup buang tertutup juga. Katup terbuka seperti apa, Pak? Berarti nanti kompresinya hilang. Maka daya yang dihasilkan juga akan lemah. ya. Torak bergerak dari TMB menuju ke TMA. Ya. Sebelum 5 derajat sampai 10 derajat, piston mencapai titik mati atas, ya. Busi memercikan bunga Api. tas. Maka terjadilah proses langkah usaha. Langkah usaha di mana torak bergerak dari TMA menuju ke TMB. Ya. Dengan daya yang dihasilkan dari proses pembakaran. Ya. Ledakan dari proses pembakaran. Berbeda dorongannya akan semakin besar karena di situ ada proses pembakaran. Selanjutnya dari proses pembakaran, ya, sisa pembakaran itu harus dibuang. Ya, harus dibuang melalui katup buang. Torak bergerak dari TMB menuju ke TMA, katup buang terbuka, ya, sisa pembakaran atau gas-gas sisa pembakaran terdorong keluar oleh torak yang bergerak dari TMB menuju ke TMA. Paham? Nah, pada langkah akhir, langkah buang, dan disitulah nanti akan terjadi langkah overlapping. Overlapping itu di mana di akhir langkah buang, di awal langkah hisab. Jadi langkah buang di akhir, katup hisab itu nanti akan terbuka dikit, ya, sesuai dengan proses menutupnya katup buang. Di situ nanti ada gas baru yang akan berfungsi untuk mendorong gas lama menuju saluran exhaust. Ya, paham ya? Sehingga nanti di dalam ruang bakar itu yang ada adalah campuran bahan bakar murni, sehingga nanti daya yang dihasilkan pada proses pembakaran akan semakin maksimal. Ya, itu adalah langkah pada motor 4. Paham? Ini ya. Nah, kalau prinsip kerja motor 2 tak, prinsip kerja motor 2 tak itu sebenarnya sama. Yang membedakan langkah hisab dan langkah kompresi itu menjadi satu. Langkah pembakaran dan langkah buang. Langkah pembakaran itu sama halnya dengan langkah usaha. Ya, sama halnya dengan langkah usaha. Ya, pada langkah usaha di sini dan langkah buang menjadi satu langkah. Makanya langkahnya ada 2. Jadi pertama-tama ya campuran bahan bakar masuk ke dalam inletnya. Torak bergerak dari TMB menuju ke TMA. Ya. Bersamaan dengan itu, ya, di sini tuh sudah ada yang namanya campuran bahan bakar. Ya, campuran bahan bakar itu nanti akan dikompresi. Sama pada motor 4 tak sama, dikompresi, ditekan sebelum 5 sampai 10 derajat dipercikan bunga api. Terjadilah proses langkah usaha. Langkah usaha ini nanti
akan dibarengi dengan langkah buang. Ya, jadi di sini terjadi ledakan. Nah, bersamaan dengan piston bergerak dari TMA menuju ke TMP, di sini ada campuran bahan bakar yang masuk, mendorong gas-gas sisa pembakaran. Pak, apa gas baru ini akan keluar? Pasti keluar. Ya, pasti keluar. Tapi prosentasinya kecil. Pak buahnya semuanya keluar enggak? Ya. Tapi ini masuk dalam juga pada langkah bilas. Sama saja pada motor 4 tak juga ada langkah bilas. Paham sampai sini? Paham? Oke. Ini nanti bisa kalian gunakan untuk mengerjakan LKPG yang Bapak berikan. Nah, ini Bapak punya video ini dari channel YouTube-nya Bapak ya. Smart Education ya. Muhammad Haji Selamat MA. Oke, silakan perhatikan ya. Mas. Nah, ini adalah kedua konstruksi dari motor 2 tak dan motor 4 tak. Nah, kalian perhatikan perbedaannya. Ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan, pada motor 2 tak tidak ada mekanisme katup. Ya. Pada motor 4 tak ada ya mekanisme katupnya. Ya. Sistem katup kemarin ada berapa yang Bapak sampaikan? Ada yang tipe OHP, ada yang SOHC. Selanjutnya ada ya. Ini yang motor 2 tak. Ya. Pada motor 2 tak tidak ada sistem katup, melainkan hanya sistem membran. Ini ya, membrannya ya. Ya. Sama di sini juga ada membran. Jadi ketika bahan bakar masuk nggak bisa keluar. Ya, langkahnya sama. Ya, langkah hisap sama kompresi menjadi satu. Langkah usaha, langkah buang menjadi satu. Ya. Oke, kalian perhatikan di sini. Nah, pada langkah buang di sini akan terjadi langkah bilas. Nah, ada gas baru yang mendorong dan sisa-sisa pembakaran. Pak, itu sisanya keluar, gas barunya sedikit keluar, prosentasinya keluar. Karena memang itu didesain untuk ya, dimana bahan bakar itu tadi digunakan untuk membilas, ya, digunakan untuk membilas. Bisa pilih. Ya, sama ya. Ya. Nah, ini pada motor 4 tak. Ya. Ya, pada motor 4 tak, di mana pada motor 4 tak di sini, ya, secara konstruksi dia menggunakan sistem katup apa ini? Menggunakan apa tadi? Timing chain. Ya, untuk menghubungkan putaran poros cycle menuju ke Kalau pada motor 2 tak nggak ada mas, nggak ada sistem timingnya. Oke, di bahan bakar masuk, ya. Nah, langkah bilas. Ini adalah pada motor 2 tak. Nah, ini contoh atau mesin yang menggunakan motor 2 tak. Jadi dari hasil kegiatan pembakarannya itu menghasilkan asap atau emisi. Ini berbahaya kalau terus-menerus terkena atau kita terpapar, itu efeknya satu nanti akan terjadi gangguan pada kesehatan pernafasan. Ya, maka dari itu kalau kalian bersepeda motor jangan lupa menggunakan masker, helm, ya. Karena bahaya sekali. Bahaya. Nah, itu konstruksi secara kecil, jadi hanya ada satu. Ini Bapak akan memberikan contoh konstruksi pada
motor 4 tak pada mobil. Ya, kalau pada mobil di sini pada umumnya mobil itu kan cc-nya sekitar 1,2. Atau bisa menggunakan 1.200, ada yang 1.500 ya. Rata-rata dia menggunakan 4 silinder. Ya, menggunakan 4 silinder. Ya. Jadi berbeda mekanismenya. Ya, jadi piston 1, 2, 3 dia tidak bergerak bersama. Dia ada FO-nya atau ada fairing order. Apa tujuan fairing order itu? Selain nanti membagi sistem pengapian dan juga berfungsi untuk memeratakan getaran yang dihasilkan dari proses pembakaran. Bayang no, kalau 1, 2, 3 dia sama-sama Bergerak. dalam posisi pembakaran. Secara otomatis ya suara yang dihasilkan juga akan lebih bising. Nah, kalau pada motor 4 tak dengan tipe mesin inline, ini mesinnya inline itu sebaris, ya sebaris. Jadi untuk menghubungkan poros senggol 1, 2, 3 dan 4, di situ ada yang namanya bagian-bagian yang digunakan untuk mengikat atau mountingnya. Ya, dan ini nanti akan ada yang namanya metal duduk, metal jalan secara kompleks. Nanti Bapak akan bahas pertemuan selanjutnya. Ya, Pak. Ya. Oke, coba saya tanya sekarang. Nah, ini jenis katup apa ini? Sistem katup apa ini? Jenisnya? DOHC ya, karena di sini memiliki 2 sprocket ya. Ya, double overhead and ya. Amin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, coba saya sekarang yang tanya. Zaidani, tadi Bapak sudah menyampaikan, ya. Ada motor 2 tak dan ada motor 4 tak. Motor 2 tak itu apa? Dua langkah dan Dua langkah apa? 2 langkah piston untuk menghasilkan 1 siklus pembakaran dan 1 kali putaran penuh poros ekor. Ya. Oke, Muhaimin. Mana Muhaimin? 1. Mana? Muhaimin 1. Ini nah. Motor 4 tak itu apa? Untuk menghasilkan 1 siklus pembakaran membutuhkan 4 langkah piston, 2 kali putaran penuh poros Engkol. Oke, sekarang tugas kalian silakan berdiskusi, kerjakan LKPD yang Bapak berikan. Ya, tadi sedikit stimulus buat kalian agar kalian lebih memahami. Kalau ada pertanyaan atau terkait masalah kesulitan mencari literasi, silakan mengajukan pertanyaan. Oke, silakan diskusi.
Presentasi. Kita nulis ya, presentasi. Oke, silakan diskusi. Ada kesulitan? Kelompok 2? Kalian bisa melihat KPD yang modul yang Bapak berikan ya, sebelum dibaca. Oke, silakan kerjakan KPD-nya. Modulnya dibaca. Modul itu sudah ada semua. Kalian bisa juga buka materi dari internet juga boleh, silakan. Yuk, kelompok 1. Silakan diskusi. Ada kesulitan? Ya, silakan. Ya, penjelasan definisi dan komponen. Ya, yang nomor 2, silakan kalian analisis komponen dan fungsi. Ya, komponennya itu apa, fungsinya apa. Dan yang terakhir, ya, ini kalian analisis prinsip kerjanya. Ya, yang kedua perbedaan. Ya, oke, silakan kalau kurang paham. Oke, kelompok 4. Kelompok 4. Gimana, sehat? Pusing. Oke, nanti kalau sudah pulang langsung istirahat ya. Jangan lupa minum obat. Dan itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, ada kesulitan? Adika? Oke, silakan dibaca literaturnya, modulnya dibaca. Yang mendaftar Baca ya. ini tahu. Muhammad Ari. Iya. Muhammad Ari Wahyu. Saya gimana saya? Aman saya? Silakan Pak. Hasilnya ditaruh dulu. Nanti dipakai lagi. Kan bisa akses di internet boleh. Silakan.
Oke, perhatikan ya sambil berdiskusi. Jadi pertemuan selanjutnya kalian memiliki tugas yaitu melakukan ya pelaporan hasil diskusi dalam bentuk LKPD dan PowerPoint. Kalian juga bisa menggunakan Canva atau Mentimeter. Pokoknya sekreatif mungkin, karena itu merupakan salah satu penilaian dalam pembelajaran daring. Kalau ada yang kurang paham, nanti silakan bisa WA saya atau japri saya ya. Ataupun kalau sekarang ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 14.35 ya. Sebentar lagi bel pulang sekolah. Maka dari itu sedikit Bapak menarik garis kesimpulan bahwa perhatikan ya bahwa motor 2 tak dan motor 4 tak pertama yang secara definisi itu berbeda, karena motor 2 tak untuk menghasilkan satu siklus pembakaran membutuhkan 2 langkah gerak piston dan 1 kali putaran poros. Motor 4 tak untuk menghasilkan satu siklus pembakaran membutuhkan 4 langkah piston dan 2 kali putaran poros. Secara konstruksi pada motor 4 tak itu sangat rumit, sedangkan pada motor 2 tak sangat sederhana. Ya. Kemudian dari daya, ya kalau daya 1, karena pada motor 2 tak untuk menghasilkan satu siklus pembakaran hanya membutuhkan 2 langkah, maka daya yang dihasilkan pada motor 2 tak itu lebih besar dibandingkan pada motor 4 tak. Motor 4 tak, motor 2 tak juga tidak memiliki sistem Oke, terima kasih. Bisa dipahami? Ya. Untuk tugas diskusi silakan lanjutkan di rumah. Kemudian kita ketemu hari Rabu jam 1, 2, 3. Ya. Tugas kalian yaitu melakukan presentasi hasil dari kegiatan diskusi. Ya, maka dari itu ya kurang lebihnya Bapak mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun tindak laku Bapak yang kurang berkenan di hati kalian. Ya, oke. Sebelum pulang, ya perhatikan ketua kelas memimpin doa sebelum pulang. Oke, silakan Mas Gofar. Siapa? Ayo. Apa cetan dini? Bis. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
From up here, the world seems